وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لولا kita menjirit saya Allah kita selamat berisik ya. Bariku baru main kuntilanak. Ini selawan berisik, bariku baru main kuntilanak. Aku pun soalnya duwe pantun kuntilanak. Memang menciri ini kabarnya kayak kuntilanak. Kita selamat berisik ya. Hei anak-anak, udah bagus. Karena bentar lagi kuntilanak keluar. Ribut. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah asih habibillah. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Renambuh meneh apa? Ya nambuh, ayo nambuh meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul, nggak dipantuni jawabnya pelan. Terpaksa ku keluarkan kuntilanakku. Kuntilanak main lato-lato. Bapak tadi nih pesawat. Aku kuntilanak tukang dolanan. Nah bapak kan karena ke DPR kuntilanake koyo numpak pesawat. Nah aku wong kiri main lato-lato lah. Kuntilanak main lato-lato. Main lato-lato kena ndasnya. Bapak ibu yang jawab salam yang luyu-luyu, tak doakan makin banyak utangnya. Bapak kan didoakan ndak lunas, mana iso lunas, wong ini tukang utang. Bang, awas iki nang gak jawab utangnya nambah tak ulang meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wala quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Sumatera Utara, Bapak Ustadz Dr. Herianto LC. Bu, beliau ini dulur awak. Kami dulur neng wong papat. Sito Susanto jadi ustaz. Kedua Herianto jadi ustaz dan jadi anggota DPRD. Ketiga Saprianto jadi sekretaris masjid kini. Kepapat Sumanto lemangan wong. Itu dulure kami. Nek gak kena Borsito Sumanto. Itu dulure Riko ya. Bu, kita bangga dua anggota DPRD wis manis, ganteng, baik hati, gak sombong, suka menabung, iso jadi imam, bojone sitok lek ketahuan. Ya kan memang aku kertine gor sitok mah. Kita bangga, kita doakan Bapak anggota dewan kita dari Sumatera ini, insya Allah Allah barokahi umurnya. Semoga Bapak juga terhindar dari gangguan rondo-rondo yang menggoda. Dan yang saya hormati Bapak yang mewakili kepala desa, dan yang saya hormati Bapak Al-Ustad Hendro selaku ketua SMS. Bapak tadi yang bilang SMS ya Pak. Ya maaf ya Pak, untung bukan ketua WA. Susah pikir cangkeme rodok lancip Bu, wis dimaklumi lah. Jadi Ustadz Hendro ini sebagai ketua FKSMM. Alhamdulillah, kita doakan Ustadz Hendro sehat berkah umur. Lalu yang kita hormati juga Bapak Ketua BKM. Hebat Ketua BKM ini, roh bisa jadi BKM. Aku baru iki lake aku ngisi ceramah, baru iki ning roh jadi Ketua BKM. Rodo ngeri juga aku ceramah nang kene. Dijiko pula rohku. Soalnya roh Abidin nang kene. Amin ya Allah. Diserampang aku mampus aku. Bu, aku yakin yang rajin sembahyang nang masjid panjang umur. Karena dijogo kabeh roh Abidin. Semoga Pak Roh Abidin sehat panjang umur. Nang kene memang hebat lah, bendahara yae nganu TV Metro Pini. Nandi Metro TV, nang kene Metro Pini. Hebat memang kampung ini. Berarti bendino nak sholat masuk Metro Pini. Wong endi Metro Pini. Betul. Hebat. Bapak Ibu, dan yang saya hormati juga Bapak
Arif, dan insya Allah beliau juga nanti akan caleg. Alhamdulillah ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Arif nanti ada rezekinya di tahun 2024. Loh, saya memang nggak mau nyalon lagi karena orang duduk, aku terduduk. Yang lalu ada yang ingatkan saya, Ustaz, kalau gak ada duit gak usah main lah. Bu, takdir itu di tangan Allah, Bu. Yang penting kita jemput takdir itu, Bu. Bukan gitu, Ustaz. Banyak kali orang caleg gak ada duit kalah. Enggak juga, Bu. Ada kawan saya, Bu, banyak duit kalah. Ya memang roto-roto yang menang kayak duit. Boleh kawanku kan main 1,7, 1,3, ini yang 1,2 menang, aku hampir koma. Memang koma juga, tapi hampir koma, Bu. Tapi syukur hampir koma, timbang kawanku stres. Cuman bojoku pernah ngomong ke aku, bojoku pernah ngomong ke aku, yo deh. Bojoku kan nanya lo aku panah bengi naisu ya aku ini tenan, Bu. Yo deh, tuh kalau malam kok tidurnya minggu apa deh? 87 rupanya tak buka erek-erek 87 wong gila, Bu. Karena 99 kan anak bayi, 32 ular. Rondo biro Pak, rondo Pak, rondo. Bapak Ibu, kita doakanlah mudah-mudahan Pak Arif nanti ada rezekinya ya, Bu. Ya memang Pak Arif ini udah 2 kali, 3 kali caleg kalah terus. Aku pun heran, oh gak kapok-kapok gitu. Namanya jemput takdir. Bapak Ibu jamaah dan yang saya hormati ketua wirid, ibu-ibu ketua wirid, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir, dan yang kita banggakan ketua panitia tadi. Alhamdulillah saya pun bangga lihat panitia seperti itu. Berani dia ngomong di depan anggota DPRD Sumatera, pikirin cairiku. Ngomong-ngomong wani ngono, tapi saya yakin remaja tadi dia sedikit pun gak ada minta apa-apa tadi, serta sambutannya luar biasa. Kita doakan semoga dengan kata sambutan yang bagus, mereka sudah punya baju seragam. Dengan hadirnya Bapak Dewan bertambah baju seragam. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku pun itu juga loh. Di seragam doa ngomong itu kok agak itu. Bu, anggota DPRD Sumatera Utara nak berbaju seragam batik piro lah. Apa nih kau tak krungu beras disiap nang omah. Aku bendino nang omah pun tak siap Bu. Apa itu? Amplop kosong. Nenek isi maksudnya. Bapak Ibu jamaah, pokoknya malam ini saya terasa bahagia. Cuman saya duduk ya, Bu, karena saya kan dari dulu 2 kali caleg pingin nyari kursi gak dapat. Ya biarlah awak duduk di kursi sini pun jadilah, Bu, ya Bu ya. Aku pun rodok kurang enak body, Bu, soalnya aku membengi sampai omah 2:30 ceramah nang Aceh, terus mau jam 09.00 ceramah maneh nang Langkat. Wis iku panitia kene ngubrek-ngubrek iku cepet lunga maghrib wis sampai kene karena barisa langsung mulai. Betul nih, betul kami nggak ke acara ono sampai kok mangane barisa kok nggak pala. Rupane wis barisa sholat doa kayaknya kata sambutannya wis lah, memang wis nasib Ustaz koyo ngene. Cuman untungnya mau ikulah teko pula anggota DPR dia kok nggak cair aku nak koyo gitu. Nasib musuh santo. Aku bukan jaluk gur ngingetno.
Jarang-jarang Ustaz jadi anggota DPRD. Iki ning Ustaz jadi anggota DPRD. Ojo parah ngambil wong iku. Nah iso Ustaz itu harus dermawan, sesama Ustaz ceramah, ojo marah, ditambah. Yungko bukti neneng enggak gue balik oke. Rupanya Ustaz, aku gak iso kayak apa-apa, aku gak iso doa no, ya Allah nah doa bendino itu aku banget. Aku bukan jalan doa, amplop. Soalnya aku pun di sekolah, Pak, proposalnya kan jempol-jempol. Salah. Saya sampai hari ini buat pesantren gak pernah saya pakai proposal. Demi Allah, di masjid saya buat pesantren gak pernah main proposal karena belum pandai buat proposal. Nanti kalau udah pandai aku nanya Pak Arif ini gimana caranya. Bapak Ibu, saya mau cerita Isra dan Mi'raj. Anak-anak, anak-anak, dan ribut kau. Supaya muka kau jadi risol kau nanti dan ribut. Orang lagi ceramah kau ribut, kau sama macam mama kau juga begini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan pada acara Isra dan Mi'raj ini saya nggak bicara Isra dan Mi'raj, atau saya bicara lah sedikit ada tentang Isra Mi'raj. Karena cangkeme wong kan kadang lain-lain. Gue balik wong ini merepek. Memang Ustaz penak layu ceramah, tapi gini kisah Isra Mi'raj. Eneng ya podo nang acara-acara Isra Mi'raj. Eneng dijaluk duit nang kampung-kampung. Ene lengai 20, ene lengai limpul. Yang ngasih 20 limpul 100 ikut cangkeme api. Leng kakek cocot 5.000. Duit sidik-sidik, duit sidik-sidik, duit. Barang ngain gak wah. Bukan ngono, kalian kok eneng duit-duit baik. Bendina nih kegiatan nang kampung kita. Apa kayak gak ngerti apa-apa susah? Bukan ngono wah, iki maksud kita neng acara wah. Saya ingin langkor tekon ngambil gue. Sopo sate Susanto wah. Leng bini ceramah kini, iyo. Dia ngomongin ben kini mambu teh lembu ngomongnya. Tapi saya ini kok gak mambu meneh ya. Berarti lembu ini wis didol. Oh berarti yang diganti semongko itu mau ya. Jadi Susanto wah. Boleh pernah ceramah bina TV iya wah kon delok wah. Delok ae bukan yang nonton jam 3 bengi nonton tuh kuntilanak memedi Gondoruo. Jam 3 bengi damai Indonesia. Jadi Ustaz itu boleh ceramah iya wah. Terus apa yang diundang? Yang lawang rencana anggota DPRD wah. Iku sapa meneh? Pak Arif pun omongan teko wah. Baca Quran nenek. Wah nanya borak wah kali cocok wah. Ya aku kan tekon bising, aku wak ngeki aku rupanya gue main-main. Ora lah wah gak pernah aku main-main wah. Pikirin wah aku koyok kadus. Kongkon bagi beras miskin dibagi dulure dewe. Aku gak kayak kadus malah. Aku bercerita kadus kene. Ikotoke barisan sakit hati kadus. Aku gak cerita kadus kene kadus kan akeh. Ojo perasaan kadus. Aku gak kayak ngono wah. Aku kan panitia remaja masjid wah. Warang enggak wah, yo nggak ilah lebu aku nenjuru sekali mentu nade 2.000 nyawa munu wake kali cocok wah mesti kowe dek gak usah catat-catat sopo lek ora nyatet ke 2.000 teko iki malam orang yang datang dia bawa suami bawa cucu 5 orang nyumbang 2.000 kuenya satu bungkus isinya 3 apa nggak tumpur nih ketua panitia. Makanya kadang di kampung banyak itu yang banyak kacici kebanyakan cocok tuh banyak ya macam ini juga ceramah. Kalau nggak ada ceramah Isra Mi'rajnya nanti jadi omongan. Nanti awal cerita Isra Mi'raj ada yang bilang bikin ngono-ngono yang ceramahin serba salah jadi ustaz.
Makanya aku sebenarnya ceramah ini nggak mau lama-lama, karena lama sebentar isinya bodoh. Mungkin bodoh, tapi ini rodok lain soalnya anggota DPRD. Bapak Ibu jamaah, Isra Mi'raj, Isra itu artinya jalan, Mi'raj artinya naik. Nabi Isra dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Mi'raj naik ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke alam gaib. Turun akhirnya dapat perintah sholat yang 50 menjadi 5 waktu. Dah habis selesai Isra Mi'raj. Sekarang aku mau cerita masjidnya sama cerita sholatnya. Oh, ada hadis Nabi. Anak-anak jangan ribut, nak. Soalnya loudspeaker kalian yang besar cuma 2. Jangan ribut. Iki lah kadang kita kadang. Nah, wong ulang tahun kuru-kuru loudspeaker gede kurang gede. Memperingati ulang tahun sholat doloro. Kadang aku rodo pala lah ngomong iki. Jadi maksudnya PW tak loro pun kuat kok iya, tapi suara anak recok ini jek krungu. Tapi nak kuru-kuru, waduh, gede kurang gede. Tapi juga rupanya sone. Berarti kilarang iki sone. Iki memang masjidnya mantep Bu. Iki kilap Bu. Masya Allah, kilarang iki. Ibu-ibu narai rodok burem Bu. Ustaz, iya. Ustaz mau ngomong apa tentang masjid? Baik. Kita di masjid kan ngapain kalau nggak sholat? Pastinya kan sholat. Makanya kata Nabi, la sholat di lisanil masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kalau tidak di masjid. Aku kilingan dia, iku sopolin ngundang aku, iku waktu aku ceramah sini dia masih lancang itu. Sampai sini alhamdulillah aku tengok dia udah nikah. Cuman biasanya orang kalau habis nikah kan gemuk. Apa dia tetekan batin ya? Kalau do cili mau, dingin waktu mau ya. Apa tetekan batinnya? Bojone enek nih bojone, coba minta delok rain bojone. Iku. Mangan tenan panganane dhek dipangan dhek itu. Habis Bang, nanti ke habis ini Bang tak pangan. Nah itu main-main. Bu, dulu waktu saya ceramah di sini, ini masjidnya nggak segini cantiknya. Masjid ini nggak kelihatan kalau bakalnya kayak gini. Begitu saya hari ini ceramah di sini, Masya Allah, granit dindingnya ini ngerelit satu ini berapa hari nih? Biayanya mahal Bu. Dalam tengok indahnya luar biasa. Ibu tahu tuh mimbar itu mahal itu. Pikir ibu, tengok nih langit-langitnya biru putih. Pikir ibu, kaligrafinya ada. Pikir ibu, AC ada, kipas angin ada, kamar mandi ada, toilet ada, gak ada kuncinya. Pikir ibu, Ustaz kok ngerti gak kuncinya? Aku mau nguyuh, kunci nanti nih. Ada dodo kok dibuka. Soalnya aku pernah kejadian nguyuh dodo ngeneng kunci, bocah-bocah dorong. Bukan lu mau mama kan? Jadi aku mau ngeneng kunci nih Pak. Berpaksa pun dodo sih kirim manja gini aku nahan pintu. Jomo nemen nopo Pak? KBKM kayak kunci nopo? Yo memang deh, aku nak delok aku ireng nyakeling, tapi kan aja kaya ngono lah. Bu,
kita ini guyu-guyu ae yo. Engko ceramah serius-serius jeblak riko. Ustaznya gak enak. Nah koyo ini kan guyu ae sampai omahku lanange tekon. Nek ustaznya mak yo enteng lah dadi Isra Mi'raj. Ceramah tentang apa ya koyo ngono lah Pak. Ceramah itu koyo apa? Isinya apa? Alah ya koyo ngono. Apa rupane iku lah Pak, aku pun gak guyu-guyuan. Bu, orang kalau sholatnya nggak di masjid, sholatnya nggak sempurna. Untuk siapa? Untuk bapak-bapak. Anak-anak, anak-anak, anak-anak boleh nggak ke masjid? Boleh. Bapak jangan larang anak-anak ke masjid. Jangan marahi anak-anak di masjid. Masjid bukan untuk marah-marahan. Masjid untuk ibadah. Marah-marahan bukan ibadah. Gak boleh marahi anak-anak. Anak-anak recok boleh dimarah? Gak boleh. Anak-anak recok boleh diusir? Gak boleh. Jadi kalau recok, tabuk mulutnya. Merot-merot mampus semua. Bapak itu gak eneng kok. Anak-anak, kalau kau sholat di masjid, kau main-main, yang dosa mama bapakmu. Kalau kau sholatnya bagus di masjid, kau dapat pahala, mamamu dapat pahala, bapakmu dapat pahala. Soalnya gini Bu, kalau anak-anak ini di masjid kita usir, anak-anak ini semarah. Sampai anak-anak itu pun ngomong, pernah aku ngrungokno bapak-bapak ngusir anak-anak. Pergi kau. Macem masjid kau aja, wah. Bu, kenapa kau? Yalah pergi aku. Macem masjid kau aja. Setruk mampus halu. Nek ngusir setruk saya Bu. Makanya anak-anak gak boleh diusir. Anak-anak, anak-anak boleh di masjid, boleh, tapi jangan ribut. Saya sholat di Raudhah. Siapa yang mau sholat ke Raudhah nanti Bapak Ibu boleh lewat umroh bersama saya. Insya Allah saya diskon janda tak kurangi 1 juta, nak dudo tak kurangi gopek. Janda nikah tak kurangi 1,5 juta. Pokoknya ini aku orang bantu jamaah. Saya sholat di Raudhah. Raudhah itu Raudhatun min Riyadhil Jannah. Raudhah itu taman-taman surga. Ketika saya sholat di Raudhah, saya lihat Bapak Ibu yang bawa anak kecil dengan yang nggak bawa anak kecil. Boleh lama-lama yang bawa anak kecil. Lo nggak, saya nanya sama Ustadz kita, Bapak DPRD. Bapak DPRD ini marganya LC. LC itu sekolah di Arab. Ibu tahu kepanjangan LC itu apa? Lucu. Aku pun gak tahu LC apa Ustaz? Biar tahu orang ini. Apa Ustaz LC Ustaz? Gak tahu juga. LC. Hah? Lisan. Science, bahasa Inggris, science. Memang bahasa Inggris ini sebetulnya kalau yang pinter mudah. Pintu, door, ketok pintu, gedor. Buku jatuh, gedebu. Film habis, the end, lapa muda, degan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sholat di Raudhah, yang bawa anak kecil dengan yang nggak bawa anak kecil boleh lama-lama yang bawa anak kecil. Kalau kita walaupun pembimbing di sana, walaupun ustadz di sana, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi, doa lama pun nggak boleh. Roh begini. Tapi yang bawa anak kecil Pak boleh foto-foto di mimbar Nabi, boleh foto-foto di mihrab Nabi. Kenapa yang bawa anak kecil boleh lama-lama? Rupanya Nabi paling suka kalau masjidnya banyak anak-anak.
Jadi jangan ya bapak anggap ini masjid orang tua, jangan ibu anggap ini masjid ibu-ibu, ini masjid anak-anak. Cuman kadang aku rodo pala ada anak remaja masjid. Kok ngono Ustaz, acara ini panitia remaja masjid. Soalnya orang itu nanti kalau acara kumpulan remaja, orang tuh ngumpulnya habis isya. Jam berapa datang di malam? Habis sholat isya aja, kita sholat. Gak usah, balik sholat aja orang itu baru kita datang. Kakean itu remaja. Betul nggak Bu? Kayak Iko nggak pernah remaja Ibu. Betul. Udah itu kadang orang itu ke masjidnya Bu. Pas kalau ada acara hari besar. Kalau enggak mau. Tapi aku salut di sini, bajunya seragam. Laki perempuan bisa punya baju seragam, itu pasti 3 kali bayar tuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, anak-anak ini kalau ribet kayak mana? Ya dijagalah. Sedangkan di Arab saja, Mekah, Madinah, orang tua sholat aja dijaga polisi. Masa anak-anak di sini nggak dijaga? Bagaimana jaganya? Baik, kan ada anak remaja. Anak remaja tadi itu apa? Panggil dia, bekali dia. Kau jadi polisi kau hari ini. Polisi apa Pak? Polisi di masjid. Kau tangkapi orang-orang ini yang ribut. Cuma ngerti dewi lah anak-anak saya. Kita tengokin pun kayak delok kita. Dia apa? Anak-anak saya ini ngono. Karena waktu gawe biyen mama ibu melotot. Jadi anak ibu melotot. Apa? Cangkeme lancip la ilaha illallah. Santo. Bu. Saya pernah jadi ketua BKM. Saya pasang CCTV. CCTV itu apa Bu dipasang? Untuk nengok siapa? Nengok siapa Bu? Maling. Pantaslah maling gak mau ke masjid lagi. Gara-gara CCTV maling gak mau sholat di masjid. Asal mau masuk, untuk saya balik lagi. CCTV dipasang untuk siapa? Untuk melihat BKM yang mana yang nggak pernah masuk masjid. Jangan namanya ada di situ besar kurang besar, nama kepengurusan, ketua, sekretaris bendara, penasehat, pembina, anggota, bidang, berjenenge wae ki apa? Tapi nggak pernah di masjid. Kau tahu kalau nggak pernah di masjid? CCTV. Kita pasang CCTV biar tahu kampung di sini siapa yang nggak pernah masuk masjid. Jadi kalau dia meninggal jangan kasih masuk masjid. Kenapa? Nanti CCTV sakit hati. Gak pernah datang kok datang mati. Untuk apa CCTV? Untuk nengok anak-anak yang bandel dan tidak. Kali. Aku nggak bisa recok nih. Hasil imun. Bu, jadi kan aku pernah jadi ketua BKM. Jadi waktu itu anak-anak ini kan kalau belum sholat kan nggak ribut. Mono kita takbir Allahu Akbar mulai itu Bu. Tadi habis sholat ku panggil sini kona. Apa sih Tan? Sini kok ributan. Mana ada keributan? Aku Ustaz bukan pantat. Mana ada ribut? Kau, yuk. 3 orang ku panggil ke kamar untuk nengok CCTV. Siapa ini? Kau tengok di videonya siapa ini? Anolotan. Aku didorong-dorong sama Pak Iman Tan. Kau nih kan? Aku didorong-dorong lontan. Ku bilang bapakmu ya, ini video ini ku kirim ya. Jangan Tan. Jadi kamu recok lagi? Enggak Tan. Besoknya 3 orang yang ketangkap kampanye CCTV.
sama kawan-kawannya, gua usah recok kita sholat. Kenapa? Ada CCTV boy, aku aja ketangkap. Jadi kalian semalam ditangkap? Iya. Ngeri juga ya, itulah. Kita nggak usah ribut ya, nanti dikirim bapak kita videonya. Anak-anak ngomong lah, bini angkainya. Kalau ibu enggak, kalau nggak dapat uang belanja, parah kali nggak jadi suami. Jadi anak-anak sholat nggak ribut. Biasanya kalau sholat nengok arah sujud, ini semua kalau sholat nengok CCTV. Soleh, padu, maribi, saat Allah Akbar. Jangan ribut, CCTV Allah Akbar. Ngomong, tapi gak ada yang ribut. Jadi kalau anak-anak bandel, jangan salahkan anak-anak. Kalau masyarakat narkoba, kalau masyarakat pelecehan seksual, jangan salahkan masyarakatnya, salahkan wakil rakyatnya. Kenapa? Karena dia nggak merakyat. Dia cuma udah jadi duduk aja di dewan sana, nggak peduli dia. Tapi ini baru bagus, peduli. Makanya jangan salah pilih wakil rakyat. Berdosa kita kalau Pak Doktor ini, Pak Antoni nyalek besok nggak dipilih, berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia tengok jadi imam bisa, ini jadi imam nggak bisa. Sekali jadi imam dibaca Al-Quran surat Al-Kafirun, ujungnya pun nggak itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum luwai kiki wa la antum 'abidun ma wala bidum batu. Mana iso menang aku caleg kayak ini ya Allah. Wala bidum batu wala antum abidun ma'bud. Anaknya pandai. Apa kata anaknya di belakang? Lakum bukannya lakum dinukum waladolin. Anak pun tahu. Amin. Bapak ada niat main lagi Pak 2024? Ada niat Pak? Kira-kira Bapak mengharap gak suara masyarakat sini? Mengharap Pak? Pilih istrinya tengok sampai ngantuk-ngantuk gini. Itu baru istri baik. Kemana suami mendampingi selain baik? Mata-mata. Tolek, 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 tolek. Kenapa? Kalau laki-laki didampingin istri, laki-laki selamat. Aku pengen tahu lah laki-laki mana yang tadinya rajin sujud gak tergoda. Jujur ya Bu. Kalau ibu nanya, Ustaz ada niat mau nikah lagi? Niat ada, kemauan ada, cuman keberanian gak ada. Dijokek mak lampir ngomong harap mati. Ampun doro, tobat. Bagus itu IDC Bu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak ke masjid, ayah. Waduh, ayah. Dulu ada orang buta datangin Nabi. Orang buta datangin Nabi, ya Rasulullah, ini mataku buta. Kalau dulu ada yang nonton saya, sekarang nonton saya gak ada lagi ya Rasulullah. Apakah saya harus ke masjid ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kau masih dengar azan? Masih ya Rasul. Datangi pelan-pelan. Yang buta saja harus datang, apalagi yang gak buta. Makanya kalau gak buta matanya tapi gak mau ke masjid,
berarti buta mata hatinya. Maka Bapak Ibu, suami ibu suruh ke masjid. Ustaz, gini Ustaz, ada apa Pak? Saya ada lihat masjid. Masjidnya bagus, baguslah. Bersih, bagus. Tapi imamnya hancur kali Ustaz. Aku di sini kan nggak tahu imamnya hancur apa enggak. Soalnya tadi yang imam kan Ustaz. Jadi Ustaz kalau imam hancur yang mana? Dengar ya. Imam itu pemimpin. Kalau imam cakap nggak betul, maka yang dipimpin bisa nggak betul. Contoh, kenapa anak sekarang suka melawan sama mama? Karena mama ngajari anak nggak betul kalau ngomong. Ditanya, anak siapa? Anak siapa? Anak mama atau anak bapak? Anak pun bingung saja, aku anaknya sopo. Ulang meneh, anak siapa? Anak siapa? Anak mama atau anak bapak? Neneknya pun gitu ngajari cucu menghina. Apa kata neneknya? Ih, jeleknya cucu nenek, jeleknya cucu nenek. Kata cucunya, mulut kau bau. Bu, imam harus bagus. Kita sekarang banyak melahirkan habis-habis Quran. Jangan imam-imam yang gak habis jadi imam. Kesalahan nanti bacaan, yang salah ditiru orang, mencontoh yang jelek jadinya. Kasih yang bagus imam, luarkan biaya. Untuk apa masjid bagus kalau muazzin gak bagus? Ajan udah tua, kang miku udah getah. Pak Ustaz izin ya. Ya aku kalau pengajian lain, pengajian buka kitab. Kalau ini kalau nggak gini, ninggal ini nanti. Kalau orang ini capek nanam semangka. Besok saya pagi udah selesai lagi saya Bu. Bayangkan tuh Bu, malam saya ke Tembung lagi nanti. Mudah-mudahan lah nggak usah dicolong tuyul duitku. Tak boleh takut Denny tuyul yang rambutnya panjang itu. Soalnya kadang Bu, duit ini sering ketinggalan di kantong. Tuyul itu tukang nyuci. Masuk YouTube pula mampus. Bojo pun dah mampus. Kan itu Pak, bojo kenapa nanti mampus. La ilaha illallah. Cangkem wis ngomong koyo ngene. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masjid muhajirnya bagus, waduh, orang nggak ke masjid pun gemetar Bu. Azan subuhnya, azan asarnya beda, azan maghribnya beda. Baru sedap masjid itu. Masjid itu bukan hanya bangunannya aja yang mewah, yang ngajak batu-batu untuk apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai nek jopo krungu iki paru-paru basah ya kaya wae. Enek ngono nih. Makanya yang ngajen tuh anak-anak remaja. Buat apa remaja masjid banyak? Cuma setahun sekali nimbulnya. Tuh apa? Yang ngajen tuh anak remaja. Ajan yang bagus. Ajan Indosiar mainkan tuh maghrib. Allah. Indosiar. Hah? Apa Bu? SCTV bojo dari kongkon. Kongkon aku bulan ikae wanine mau
Ustaz, bujumu monggo. Ajan gak pernah bujurnya so pakai ngongkon-ngongkon aku. Baik, ICTV permintaan. ICTV ini itu ajan subuh enak karena nadanya lambat. Kalau subuh tuh nggak usah cepat-cepat ajan karena ada bapak-bapak bangun pagi nggak bisa langsung sholat. Ada bapak-bapak nih bangun pagi kan mesti ngising disik. Rupanya yang ajan cepet, bapakku nggak sempet ngising, keren sembahyang 2 rakaat arep ngising. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mati sampai terkincit ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wis nahan-nahan rupane watur. Intina terkincit. Makanya ajan subuh lambatkan sing nadanya. ICTV ini bu bilang tadi pas. Ajan ICTV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki wedak merek baru ya bu ya, Kangen Water merek baru iki. Bu, bapak-bapak masjid sholat, cari imam yang bagus, muadzin yang bagus, panggil habis-habis itu, bayar habis-habis itu. Kita keyboard mau bayar marhaban 300. Keyboard jutaan, padahal marhaban tuh mungkin luar metu ngisor nembak ada. Tapi hebat grup marhaban, kompak-kompak. 12 orang grup marhaban, yang baca cuma 3 orang, 9 orang cuma Allah 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 Allah. Kata yang 3 orang baca rawi. ولما تم من حمله شهران على مشوار الأقوال المروية. Nah itu yang 9 orang. Allah foto di foto. Iku lah hebatnya mama-mama. Bu, bapak-bapak ke masjid, anak-anak ke masjid, kalau enggak sempurna. Ibu-ibu, nah ibu-ibu gini, ibu-ibu, udah 1 jam loh bu, jadi saya 9:30 naik. Hah? Ini tengah 11. Ibu nggak terasa? Jenengin bikon jagung, aku nyocot rasa. Jagung ngadep rasa lho bu. Bu, ibu-ibu boleh ke masjid nggak bu? Boleh. Tapi Nabi Ustadz bilang katanya ibu lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid dulu. Kenapa dulu? Dulu masjid rame, sahabat Nabi penuh bapak-bapak. Sekarang masjid bapak-bapak izin cukup kali mama-mama. Dulu kenapa perempuan disuruh sholat di rumah? Dulu rumah sama masjid jauh. Ibu-ibu kalau keluar rumah ke masjid, kafir Quraisy mau memperkosa. Makanya perempuan suruh di rumah. Baik. Ibu berapa umurnya bu? Ibu berapa umurnya? Hah? Berapa? 54. Ibu rumah sana atau sana? Sana.
Dari rumah ibu kemari tadi ada orang memperkosa ibu. Dia memperkosa pun girapan. Udah tua, lari orang tubuh nih mau ibu. Yang tua-tua ngapain di rumah soalnya? Yang tua-tua ini macam pembantu, ku tengok sekarang. Padahal ibu membantu anak, tapi kok macam pembantu? Gak wirid lah, gak wirid yuk. Jaga cucu. Hehe, anak-anak yang muda-muda, kalian jangan jadi anak durhaka kalian. Ibu-ibu muda, mamang itu membantu bukan pembantu. Ini kadang anak kayak gini ngomongnya apa bagus, mak. Anakku nih mak gak ada yang jaga. Ini ada duit 2 juta. Daripada 2 juta aku kasih orang kan sayang mak. Bagus untuk mama, tapi jagakan anakku. Muncung kau lah. Oh pikir aku pembantu kau. Oh kalau ngasih kau. Ada otak kau memang. Maka kau begitu ada otak yang sama macam kau. Ada pikiran kau sih. Aku besarkan kau, mana ada aku minta uang sama kau, yang tahu kau. Gara-gara kau aku bisa berit. Itu pun kau beranak aja kau kerjaan yang kau. Namanya mendung mak, mendung dasmiku. Kau nak tukulan setan bilen. Ibu ngapain di rumah sholat? Di masjid kenapa? Makmurkan rame-rame. Ibu boleh. Siapa yang melarang ibu ke masjid? Lapor ke MUI. Kebetulan kan saya orang MUI juga, MUI di Sumut. Lapor, bilang sama MUI, kami mau ngapus hadis Nabi. Apa itu? La tamna'u imallah masajidallah. Jangan dilarang wanita-wanita ke masjid. Wanita nggak boleh dilarang, kalau ke masjid boleh. Jadi silakan ibu ke masjid, makmurkan masjid. Bu, tapi ada syaratnya ibu kalau mau ke masjid. Apa itu? Kata Nabi, wanita mana saja berwangi-wangian. Dalam kitab Aqimusholah saya baca, wanita mana saja berwangi-wangian lalu berangkat ke masjid, maka sholatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Bahkan ada hadis lagi, Nabi mengatakan wanita mana saja berwangi-wangian dia adalah penzina. Kenapa? Minyak wanginya mengundang nafsu. Tapi jangan gara-gara awak bilang kayak gini, ibu terus isuk di minyak karo, apitson, imami oyong, waduh napain masuk oyong aku, nempai. Dah, cerita masjid selesai. Sekarang cerita sholat sah tapi nggak dapat pahala. Udah lewat loh bu. Lanjut bu. Siram ya bu. Ini cangkem siram air. Siapa rupanya orang yang sholat sah sholatnya tapi nggak dapat pahala? Ada hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Kata Nabi, orang yang sholatnya sah tapi nggak dapat pahala, yaitu almar'atu sakhitatu ala zawjiha, seorang wanita yang murka kepada suaminya. Ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, sholat sunat dikerjain, sholat tarawih dikerjain, sholat tasbih dikerjain, duha dikerjain, tapi juga melawan suami jalan juga. Ibu sholatnya sah tapi gak dapat pahala. Agak jangan melawan suami. Paling enak istri masuk surga. Mana anak gadis tadi? Bentar ya. Ini gadis di depan. Ini gadis. Ibu gadis. Nanti so gadis. Ibu gadis enggak? Hah? Enggak kan? So gadis ibu. Mana kan? Ini gadis kan?
itu baru gadis. Kau sok gadis kau. Kau ngawa ini kau sok gadis. Gadis kau awak ini. Astagfirullah, kan kau melancip lah. Anak gadis, umur berapa? Hah? 16. Kakak sebelah umur berapa? 15. Kira-kira nikah mau umur berapa? Enggak, kan ada target. Sekarang nikah umur 20 ke bawah nggak boleh, kecuali kepepet. Jadi kalau kau nikah, aku mau nanya, kau ingin jadi orang kaya nggak? Syaratnya nikah sama orang kaya. Ibu Dewan, Bu, gimana rasanya naik mobil Pajero? Enak nggak bonek Pajero? Siapa yang beli Pajero? Masa ada laki-laki bilang sama ceweknya, Ode, maukah kau menerima aku apa adanya? Aku nggak punya apa-apa. Jangan mau. Nanti anakmu dan dirimu kena gigi bulu karena nggak pernah dikasih apa-apa. Nikah kau sama Ustaz, bahagia loh. Ustaz ini serba bisa, Bu. Makanya anak ibu pondokkan pesantren. Pesantren saya aja. Nanti mahal tempat Ustaz enggak. Uang pendaftarannya 100.000. Pembangunan enggak ada. Niat kita nolong umat. Ustaz ada niat caleg lagi? Enggak ada aku. Bayi itu bukan karena mau caleg. Jadi Ustaz 100.000? 100.000. Bulanannya tergantung mau makan apa enggak. Kalau enggak makan, enggak bayar. Meninggal enggak tanggung jawab aku. Namanya enggak makan. Ustaz makan apa? Enggak ya nak ya, karena kok nggak bayar. Mati lah Pak Ustaz. Nggak apa-apa kok mati kok nggak bayar kok. Kan nggak mungkin aku minta beras sama Pak Dewa. Emangnya aku apa minta-minta? Ya aku kan punya harga diri. Pikir aku sok kalian-kalian. Ngece nih. Main loh, kalau dikasih maunya apa? Ya aku bukan jaluk inget-ingetkan lupa apa. Anak saya kalau di pondok saya, kalau dia makan, belajar, pakai fasilitas pondok, semua di situ 600.000. Insya Allah dia pandai dakwah, insya Allah dia pandai ngaji Quran. Karena pesantren kami dai dan tahfiz. Jadi kami bukan hanya gembleng jadi hafiz, tapi harus jadi dai. Banyak hafiz-hafiz nggak bisa ceramah. Saya kepingin yang hafiz itu bisa ceramah. Bu, enak kali jadi penceramah loh Bu. Saya 3 kali ke Tanah Suci nggak bayar. Dan saya alhamdulillah Ibu, karena bisa ngaji saya Bu, kuliah sebentar 3,5 tahun. Dan saya ketika saya bisa ngaji, bisa ceramah, khutbah, alhamdulillah Bapak Ibu, orang payah cari kerjaan, kami cuman modal mikrofon sama berani naik di atas mimbar jadi duit Bu. Kami anggota dewan, kok kami Bapak jadi anggota dewan. Mungkin orang-orang tuh ngasih 1 orang cepet-cepet karena Bapak Ustadz kasih 20 bisa duduk. Saya dulu waktu caleg pernah ngasih 1 orang limpul-limpul. Ya, Ustadz kok nyuap-nyuap gini Bu. Anak-anak, diam. Aku masukkan sumur kok nanti. Diam, itu sumur kan? Diam kok. Bu, saya dulu waktu caleg main duit. Ya, kok main duit Ustadz? Iya. Supaya dibilang aku jangan Ustadz pelit kali. Jangan dibilang caleg pelit. Jadi kan pertamanya nggak main duit, main ngasih jilbab. Ku belikan jilbab segi 4. Taulah mama-mama wirid cangkemnya kan rodo lancing. Diangkat jilbabnya, tipisnya
Malu ya kan. Ya Allah, aku gini ya Allah, jamaah gak tahu bersyukur, dikasih ada syukur. Bu, belikanlah jilbab syar'i harga 52.000. Bu, ini syar'i bu. Bu, itu anaknya dia mana bu, tabok no siti tangkep no. Ojo, gak boleh dijaga, maksudnya itu disuruh diem nak gitu. Tengah mampu awak ceramah, dia mau papat ceramah kono, awak dewean. Bu, ku belikan jilbab syar'i. Apa kata ibu tuh? Ustaz, aku kan janda Ustaz. Aku mana cocok hitam. Aku cocoknya ungu lah Ustaz. Payah aku, kan gak mungkin ku tanyain bagi-bagi. Sampai janda angkat tangan, kan gak mungkin. Ini limpul untuk ketua perwiritan. Tolong bagi berapa ibu-ibu di sini? Ustaz, 100 orang. Limpul kali 100 berapa bu? 5 juta satu perwiritan. Waktu itu jamaah saya ada 150 perwiritan. Semua rata-rata kita kasih uang untuk beli jilbab. Hari H tahu bu, jilbab yang tah mana suaranya nggak ada. Bukan Allah, macet ya. Jadi Ustadz ya, Ustadz mau ngomong apa ini ceritanya? Gini, semua tuh tampil. Cuman kalau kita jadi Ustadz, paham agama, kau nikah sama Ustadz, nah, kau enak rezeki kau. Istriku, sampai ku tanya, kau seneng gak nikah sama Ustadz? Ya seneng lah, masa gak seneng? Kok gitu? Ya kan tahu, kan jarang nyuruh adik masak. Loh kenapa? Karena kan sering ceramah, pulang ceramah bawa bontot. Iya juga ya, enaklah nikah sama Ustaz. Jadi kau nak nikah sama Ustaz kalau bisa. Ustaz, ya. Jadi kalau kita sholat masih melawan sama suami, sholatnya nggak sah, tapi nggak diterima. Ibu paling mudah masuk surga. Ibu kalau mau kaya, nikah sama orang kaya. Ibu kalau mau masuk surga, nikah sama suami yang mengarahkan ke surga. Siapa itu? Suami yang soleh. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada saya baca, istri masuk surga hanya gara-gara patuh sama suami. Kata suaminya, kau jangan keluar rumah dek karena aku mau jihad. Akhirnya suaminya nggak keluar, istrinya nggak keluar rumah. Dikabari mamanya sakit, gak keluar rumah. Orang kampung datang, oh dek, ya kak, mamamu sakit dek, tengok dek. Gak berani tuh kak, pesan suamiku gak boleh keluar rumah kak. Ya soalnya ini mamamu sakit dek, gak mana lah kak, suamiku pesan kak. Balik lagi ibu tuh, balik lagi dek, mamamu meninggal dek. Ya Allah kak, kayak mana ya, kamu gak boleh keluar rumah kak. Jadi kau gak boleh tengok mama kau dek, gak boleh kak, karena suamiku itu ridhonya Allah kak. Perempuan sekarang dibilang jangan keluar, gak ada yang meninggal pun keluar kelayapan. Nang tebut-tebut pula dodo, ngapain tebut dodo? Ngapain di ngising wa'ala. Bu, tengok istri tadi, mamanya sakit gak keluar, mamanya meninggal gak keluar. Pulang suaminya, tahu bu, mana ada istrinya langsung bilang, abang kemana aja sih bang? Abang nggak tahu mamaku sakit, mamaku meninggal, abang kemana aja? Gak ada. Istri soleha tahu bu, dilayani dulu suaminya. Makanya ibu nggak boleh kalau kerja suami minta, apa kau nggak tahu apa capek? Nggak boleh bu. Besok apa besok? Tak potong mampus, nah dipotong. Gak boleh ngomong gitu, gue nanti dipotong dipangan bebek mampus. Bu, apa istri yang soleha? Dia layani suaminya, udah siap melayani suami, barulah dia ngomong, duduk bang, duduk. Ada apa dek? Bang, sebetulnya bang, waktu abang tinggi mama sakit bang, aku nggak berkeluar bang, karena pesan abang nggak boleh keluar bang.
Terus mama ninggal bang, dia nggak keluar bang, karena pesan abang nggak boleh keluar rumah bang. Berdosalah kita bang. Jadi suaminya muda, yaudah kita jumpain Nabi. Suami istri jumpain Nabi, ya Rasulullah, bagaimana nih Rasulullah? Kenapa? Saya larang istri saya keluar rumah, namun dia mamanya sakit gak keluar rumah, mamanya meninggal gak keluar rumah. Apakah kami berdosa ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istrimu masuk surga, mertuamu masuk surga. Kenapa istri saya masuk surga ya Rasulullah? Karena patuh sama suami. Kenapa mertuaku masuk surga? Karena punya anak soleha. Akhirnya jadi istri yang baik sama suami. Jangan melawan, kadang tidur membelakangi. Apa nggak boleh Kak? Nggak elok, tidur tuh ngadap suami. Masalahnya gini Pak Ustadz, kenapa Bu? Cangkemnya mambu kali Pak Ustadz. Ih, setengah mampus Mas Budi Pak Ustadz. Ibu tidur pakai masker. Ya, tetap ngadap dia ya Bu ya. Ini udah membelakangi, ngentut pulang. Alah, pantas bapak-bapak meninggal duluan, masih dikentuti. Terakhir, siapakah orang yang sholat sah tapi nggak dapat pahala? Termasuk kata Rasulullah, seorang laki-laki yang lebih cinta kepada istrinya, lebih memuliakan, mengutamakan istrinya ketimbang ibundanya. Pak, kalau bapak sayang sama istri boleh, tapi melebihi sayang bapak sama mama nggak boleh. Istri bapak itu harus bapak jadikan nomor 2, nomor 1 tetap mama. Kalian pun jangan sok paten kali jadi perempuan. Apa beda-beda mama ada apa? Mau usah beda-beda aku. Beda-beda aja mama itu. Mau usah beda-beda aku. Aku bukan gak bela kau deh, aku bela. Semalam aku nengok abang banyak kali ngasih uang sama mama. Abang ngasih uang sama aku sebulan 1 juta, mama 1,5 juta. Apa itu? Jadi kau cemburu? Aku gak masalah cemburu bang, tapi aku istri kau loh bang. Rupanya dikelitiki kan biar anaknya nangis si ganti. Rumah lagi wedok. Dengar ya, dulu istriku pernah juga lagi cemburu sama mama, tapi waktu baru-baru nikah kan dia belum kena ceramah aku, itu pun istri pertama aku. Si bukan yang menurut bukan urusan ibu aku mau berapa. Bang nanti potong ya bang ya, ini rawan nih bang, dia nengok bang. Oi Bu, istriku kan Bu Raja Paranjo. Dodet kok turun neng tempat tidur kok jengkelin wae. Tak delok kok ngini nangis. Ya namanya aku suami baik kan tak cedengi. Iya. Ini Roma ya. Jauh ke Roma. Ani. Kebetulan istri saya kan namanya Ramadhani dari Monte, jadi aku manggilnya Ani. Oh kenapa kok nangis? Iyalah, semalam bangku tengok ngasih mama banyak kali. Duduk. Tak tutup pintunya kamar supaya anak nggak tahu. Kuatkan nutupnya, memang diri aku maksudnya. Masuk nutupnya kok. Jadi tak wedi aku. Pikirnya dia mustahil kayak so marah. Duduk. Apa? Duduk. Apa sih bang? Duduk.
nunduk aja dia. Kok kenapa gua cemburu sama mamaku? Tahu nggak? Aku dulu belum keluar, aku di dalam rahim mamaku. Aku yang melahirkan mamaku mempertaruhkan nyawanya. Aku makan belum pandai, mama yang menyampaikan suapan nasi ke mulut aku, mamaku. Aku belum pandai nyuci pakaian itu ku kena kencing setiap hari, yang nyuci mamaku. Aku sekolah yang mengantarkan mamaku. Aku sakit yang menungguin mamaku. Semua mamaku. Sekarang aku sudah selesai kuliah, aku sudah bekerja, aku punya rezeki, aku buat rumahnya untuk mamaku atau untukmu. Aku beli mobil untukku atau untuk mamamu. Aku beli tanah untuk mamaku atau untukmu. Ku tengok wajahnya, 7 pun dapat macam kau. Itulah 7 pun dapat macam kau. Gituin, tapi dalam hati bilang 7-nya. Mana berani awak ngomong kena cekek. Habis itu ku jelaskan lagi. Tahu gak dalam hadis Nabi bilang, kalau laki-laki lebih cinta kepada istrinya, mengutamakan istrinya ketimbang mamanya, sholat wajib, sholat sunat, amalan wajib, amalan sunat gak diterima Allah. Barulah dia minta maaf. Habis itu istri saya bertambah baik. Itulah untungnya kalau nikah mau Ustaz, kalau dibimbing, dibina. Kalau kau nikah membajing loncat, kau tiap hari loncat gitu. Itu sekarang istriku, bang kasih mama bang, ini untuk mama bang. Loh tapi ini untukmu, dan untuk mama aja bang. Istriku. Dan aku tambah senang menikah sama dia. Kenapa? Alhamdulillah bu, tiap bulan ku tengok timbangannya naik. Tiap bulan naik 2 kilo, 2 kilo. Aku setengah mampus ketimpahan terus. Bu, ibu-ibu jangan melawan suami. Terus kalau suami lebih sayang mamanya, nggak apa-apa. Terakhir ini maksud jam setengah. Terakhir. Jadi ada kisah Alqomah. Alqomah waktu belum nikah pak, sayang kali sama mamanya. Ada 2 pendapat. Yang satu Alqomah katanya ngasih baju mama, yang satu kisahnya karena perkara tempat tinggal. Ya perkara rumah. Alqomah kan udah nikah. Begitu nikah istrinya bilang, bang, rumah sana peninggalan mama gak ada yang nungguin bang. Sayang nanti kosong. Loh gak mungkin lah dek, mamaku sendirian dek. Aku dulu bilang sama mama, kalau aku nikah, aku tetap sama mama, karena mama dari dulu udah janda membesarkan aku deh. Enggak tahu lah bang, pokoknya bang pilih, mama atau aku. Ma, kalau kayak gini, bu nggak berat cobaan. Kalau aku disuruh pilih gadis atau janda, enak. Kalau suruh pilih gadis sama janda, masih enak bu, kan ada lagunya. Abang mau pilih yang mana, perawan atau janda, masih enak. Bu. Terakhir suaminya Alqomah yang dipilih istrinya bukan mamanya. Tuh, kisah yang kedua Alqomah juga, namun berbeda pendapat. Yang satu bilang Alqomah ngasih baju mamanya, terus mamanya pakai baju. Waktu dipakai bajunya, mamanya bilang, oh nak, iya mak, bajunya kok nampaknya nggak cocok sama mama. Ini mak, sebenarnya baju itu bukan untuk mama, untuk istriku, tapi karena sama istriku nggak cocok, kok kasih mama. Tersinggung mamanya. Maka kalau ngasih mama jangan bekas-bekas. Mama gelem mak itu songkok kok tak mak wis di mama wae mak, nggak boleh. Mama gelem selop jinjitku mak,
gak tak nggih mama pun rodok neng bandel-bandel tinggi selep cincin ini mama. Bu gak boleh ngasih apa-apa bekas sama untuk orang tua. Terakhir mamanya tersinggung. Singkat cerita, Alqamah jatuh sakit. Begitu Alqamah menjelang sakarat, Alqamah gak bisa mengucap la ilaha illallah. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir ayatnya mengucap la ilaha illallah masuk surga, tapi Alqamah gak bisa mengucap la ilaha illallah. Akhirnya istrinya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kayak mana Alqamah? Kenapa gak bisa mengucap la ilaha illallah? Rasulullah mengutus Bilal, panggil sahabatmu, kau tuntun Alqamah untuk mengucap la ilaha illallah. Akhirnya Bapak Ibu, Bilal mendatangi Alqamah. Begitu dituntun Alqamah mengucap la ilaha illallah, terbungkam mulutnya. Akhirnya Bilal ngadu kepada Rasul, ya Rasul, sudah saya tuntun tapi terbungkam ya Rasul mulutnya, terkunci ya Rasulullah. Kata Rasulullah, panggil istrinya. Dipanggil istrinya. Apa pertanyaan Rasul sama istrinya? Bukan ditanya tentang sholat Alqamah, bukan ditanya tentang puasa Alqamah, bukan ditanya tentang umroh dan haji Alqamah, karena Alqamah ini memang anak soleh, Alqamah ini sahabat Nabi. Tapi yang ditanya sama istri tentang Alqamah adalah, apa masih ada orang tuanya? Masih ya Rasul, kata istrinya. Panggil mamanya. Dipanggil. Bunda, iya ya Rasul. Benarkah Bunda punya anak yang bernama Alqamah? Benar ya Rasul. Apakah Bunda ada sakit hati dengan Alqamah? Ya Rasul, saya melahirkan dia ya Rasul, meregang nyawa ya Rasulullah. Saya lahirkan dia ya Rasul, dalam keadaan saya menjanda ya Rasulullah. Ketika itu saya mencari makan dalam keadaan susah ya Rasulullah. Sekarang dia sudah menikah ya Rasulullah. Dia lebih mencintai istrinya ketimbang saya, mama yang pernah melahirkan ya Rasulullah. Sampai kapanpun tidak akan kumaafkan ya Rasulullah. Ya kata Rasulullah, masalahnya Bu, kalau ibu nggak maafkan, ridallah fi ridha walidain, ridho Allah sama mama bapak. Kalau ibu nggak meridoi, Allah nggak meridoi, dia nggak bisa mengucap. Sampai kapanpun nggak kumaafkan ya Rasulullah. Sakit hati betul orang tua. Akhirnya Nabi itu cerdas. Nabi bilang kepada sahabat-sahabat, kumpulkan kayu bakar. Waktu itu sahabat mengumpulkan kayu bakar, lalu didengar oleh ibunya. Apa kata ibu Alqamah? Untuk apa kayu bakar Rasulullah? Untuk membakar Alqamah. Ya Rasulullah, aku maafkan kesalahan anakku ya Rasulullah. Dengan sendirinya Alqamah ucap la ilaha illallah. Jadi siapa yang lebih sayang sama istrinya ketimbang mamanya? Sholat wajib dan sholat sunat gak diterima oleh Allah. Jadi kalau istrinya sakit masuk rumah sakit Pirngadi, mamanya rumah sakit ada Malik, maka suami harus nunggu mamanya ketimbang istrinya. Walaupun istrinya mau modar, tetap menjaga mamanya. Setuju Bu? Ini kan istri ini wis cengak-cengak, mamanya pun juga dengan ada Malik. Istri harus ditinggalkan dan suami harus pilih mamanya ketimbang istrinya. Sempat suami milih istrinya ketimbang mamanya, maka suami ibadahnya gak diterima oleh Allah. Anaknya nangis, mak, ayah, mama kan sakit ya di rumah sakit Pirngadi ya. Ayah bapak tengok mama. Oh enggak, itu mamamu, kau jaga mamamu. Aku mau jaga mamaku, dia ada Malik. Ya, nanti mama meninggal kayak mana ya? Mama meninggal kok jangan takut, masih ada mama baru lagi. Tapi mamaku yang ini gak ada ganti lagi. Gitu Bu. Cocok. Ya mau nggak mau ibu harus ikut. Dah ini aja, alhamdulillah. Saya mohon maaf sekali sama Pak Dewan dari Tanjung Perawa jauh. Saya jujur, saya salut nih sama Pak Dewan.
Pak Dewan ini doktor, LC, sekolahnya lebih tinggi daripada saya. Tapi dia ketika saya tausiah diperhatikan tausiah saya. Akhlaknya mulia betul Pak Dewan ini. Nanti kalau pas pemilihan dukunglah dia Pak. Ya Pak ya. Bapak kalau dukung itu jangan itu ompong sampai aku motor duitan iku jenenge. Mati kok dirubungi semut, mati kok dirubungi belatung, mati kok rubungilah pokoknya. Makanya nggak usah. Kapan kita bisa nolong orang, tolong orang. Gak usah ngarep dikasih-kasih. Buat apa dikasih kalau jadi racun? Bagus dia nanti ngasih kita tapi dengan ikhlas. Ngasih bukan karena terpaksa. Pak Dokter dan Pak Arif, kita doakan mudah-mudahan juga mereka semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita berdoa. Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Na'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in Allahumma ya alim Anta ta'lamu hajatana wa maqasidana Wa ma nahnu fihi wa nartajihi famnun alaina biqada'i hajatina ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa seluruh keluarga kami ya Allah. Sayangi kami, sayangi keluarga kami ya Allah. Ya Allah, makmurkan mereka yang memakmurkan masjid ini ya Allah. Lindungi mereka yang melindungi masjid ini ya Allah. Sayangi mereka yang menyayangi masjid ini ya Allah. Makmurkan hidup mereka yang memakmurkan masjid ini ya Allah. Ganti harta mereka yang meletakkan hartanya di masjid ini ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu yang selalu masuk ke dalam masjid beribadah ya Allah. Akhirnya ya Allah, dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini ya Allah, jadikanlah hati kami dipertontonkan dengan masjidmu ini ya Allah. Laki-laki boleh ke masjid, perempuan boleh ke masjid, anak-anak boleh ke masjid. Kami yang ke masjid berkahi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah ibadah sholat kami. Seandainya kami pernah murka kepada suami, seandainya kami pernah menduakan ibunda kami dengan istri kami, maka ya Allah maafkan kesalahan kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.